Oke, kita akan belajar tentang materi hidrokarbon. Hidrokarbon itu adalah suatu senyawa yang terdiri antara kombinasi antara atom H dengan atom C. Oke, sebelum kita lanjut untuk materi hidrokarbon ini, kita akan evaluasi dulu tentang konfigurasi elektron pada atom H dan C. Atom H itu mempunyai nomor atom 1. Biasanya ditulis 1H. Sedangkan C memiliki nomor atom 6, maka ditulis dengan 6C. Maka kalau dikonfigurasi, H itu konfigurasinya adalah tetap 1. Untuk C, konfigurasinya adalah 2, 4. Nah, materi konfigurasi ini ada pada materi kelas 10, ya, tentang atom atau yang bab bilangan kuantum. Nah, sekarang arti dari 1H, ya, itu artinya dia mempunyai elektron terluar itu untuk 1H karena konfigurasinya cuma 1, berarti elektron terluarnya adalah 1. Sedangkan untuk karbon, elektron terluarnya adalah 4. Nah, pada materi kelas 10, dinyatakan suatu atom akan stabil apabila elektron di luarnya adalah 8, kecuali atom H dan helium, ya, atau atom hidrogen dan helium. Kalau hidrogen, nomor atomnya kan 1, ya, maka dia akan tetap stabil jika mempunyai 2 elektron. Karena dia cuma punya 1, maka gimana dia bisa stabil? Maka dia butuh 1 elektron lagi dari atom lain. Nah, untuk masalah konfigurasi kita nggak bahas di bab ini karena kita akan bahas hanya tentang hidrokarbon. Nah, jadi yang kita bahas hanya atom H dan C. Sedangkan untuk atom C, dia memiliki ini ada 4 elektron di luar. Agar stabil, butuh 4 elektron untuk stabil. Untuk mencapai kondisi stabil. Nah, makanya C ini dilambangkan dengan dia akan memiliki 4 garis, di mana satu garisnya itu disimbolkan dengan 1 elektron. Nah, biasanya untuk 1 ini kita bisa pasangkan dengan H. Nah, seperti ini, ya. Nah, jadi yang harus diingat adalah C itu wajib atau butuh 4 elektron agar dia stabil. Nah, kalau dalam ikatan kovalennya, dia akan seperti ini. C punya 4 elektron, misalnya yang silang ada C. Terus ada H. H itu 1 elektron punyanya. Agar stabil butuhnya 1 lagi. Berarti dia pinjam atau memakai elektron C. Nih, inilah yang dipinjam oleh H, begitu juga C. Oke, kita akan lanjut tentang tata nama alkana, alkena, sama alkena. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ya untuk rumus molekulnya. Kalau alkana, rumus molekulnya adalah CnH2n plus 2. Kalau alkena, rumus molekulnya adalah CnH2n. Nah, kalau alkuna, rumus molekulnya
adalah CnH2n-2. Jadi apabila ada suatu senyawa, kita akan bisa menentukan dia itu jenis alkanakah, alkenakah, atau alkunakah apabila kita cek di rumus molekulnya. Sekarang adalah penamaan dari ketiga hidrokarbon ini. Nah, tata namanya itu adalah berdasarkan jumlah atom C-nya. Ya, berdasarkan jumlah atom C. Ini kita akan tulis atom C-nya. Ada atom C-nya 1, ini jumlah atom C-nya. Terus namanya. Jumlah atom C-nya itu maksimal 10. Jadi dari 1 sampai 10. Nah, kalau 1 itu adalah meta, kalau 2 eta, kalau 3 propa, kalau 4 buta, kalau 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Ini adalah penamaannya. Nah, kapan kita gunakan penamaan ini? Misalkan, saya punya senyawa C2H4. Nah, kita cek dulu, dia itu jenis apakah? Alkanakah, alkenakah, atau alkuna? Nah, kita lihat di sini C2H4. Berarti N itu adalah nilai pada C. Di sini C-nya 2. Nah, kita cek. Kalau kita pakai alkana, kita cek 2 kali 2, 4. Nah, kalau tambah 2 jadi 6. Berarti 4 ini didapat dari formula CnH2n. Berarti ini jenisnya adalah alkena. Jadi kita tentukan dulu. Dia itu alkanakah, alkena, atau alkuna. Nah, begitu kita udah tahu dia jenisnya alkena, kita lihat di tabelnya. Kalau atom C-nya 2, berarti dia eta. Karena dia alkena, berarti kita tulisnya etena. Jadi C2H4 itu dinamakan etena. Nah, misalkan lagi saya punya C5H12. Kita tentukan dulu jenisnya. Dia jenis apakah? Nah, kita cek dari sini. N-nya berarti 5. 2 kali 5, 10. Tambah 2, 12. Oh, berarti cocok dengan rumus alkana. Berarti jenisnya adalah alkana. Kalau jenisnya alkana, nah C-nya 5, berarti penta. Maka namanya adalah pentana. Nah, misalkan lagi C8H14. Nah, ini udah pasti ya, rumusnya ini alkuna, N-nya 8, 2 kali 8, 16 dikurang 2, 14. Berarti ini jenisnya adalah alkuna. Kalau alkuna berarti namanya adalah, nah, lihat 8 apa? Okta. Kalau okta berarti dia alkuna oktuna. Nah, itulah penamaan dari alkana, alkena, alkuna. Nah, sekarang kita akan lanjut memberi nama pada rantai karbon. Jadi hidrokarbon ini kita nanti akan belajar tentang rantai karbon. Rantai karbon itu apa? Ikatan antara beberapa C. Nah, sebelum kita lanjut dengan rantai karbon, ya, saya akan ajarin dulu gimana cara menentukan nilai H atau jumlah H di suatu atom, suatu rantai hidrokarbon. Nah, sekarang kita akan belajar
rantai karbon alkana. Pada rantai karbon alkana, dia itu hanya punya satu ikatan, maksudnya dia hanya punya ikatan tunggal, tidak ada yang rangkap. Nah, misalkan saya tulis di sini C, 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 C. Nah, ya. Nah, di sini ada C lagi, misalkan di sini ada C lagi. Nah, maka kita akan tentukan nilai H-nya. Di sini udah ada satu elektron atau satu ikatan. Berarti C itu kan butuhnya tadi 4 ya. Berarti agar dia jadi 4, kita butuh hanya 3. Di H3 satu ikatannya, berarti 4. Ini juga hanya berapa? Kan butuh hanya 4. 1, 2. Butuh elektronnya 4. Jadi udah ada nih kiri kanan satu ikatan, satu rantai atau satu ikatan ini bernilai 1 elektron. Jadi udah ada 2, berarti butuh 2 lagi. Ini 2. Kalau yang sini 1, 2, 3. Oh, udah 3, berarti hanya kurang 1 lagi. Sini 1, 2, 3. Juga kurang. Nah, di ujung udah ada 1, berarti 3 lagi. Ini udah ada 1, 3. Sudah ada 1, 3. Nah, ini salah satu contoh dari rantai karbon alkana. Nah, pada rantai karbon ini kita akan mengenal yang namanya rantai utama sama cabang. Rantai utama itu adalah rantai yang terpanjang. Jadi ini kita bayangkan suatu ikatan rantai. Jadi rantai yang terpanjang itu adalah rantai utama. Kalau di sini berarti rantai utama kita nih yang berwarna merah yaitu rantai terpanjang. Nah, ini rantai utama. Nah, bagaimana dengan CH3 yang 2 ini? CH3 yang 2 ini dinamakan cabang. Ini adalah cabang. Yang merah tadi ini dinamakan rantai utama. Nah, bagaimana cara kita menamakan dari rantai karbon ini? Nah, ada lagi tambahan catatan, jumlah atau penamaan cabang. Untuk penamaan cabang, jika atom C-nya 1 dinamakan metil, atom C-nya 2 etil, atom C-nya 3 propil, atom C-nya 4 butil. Jadi yang kita pelajarin hanya sampai cabangnya 4. Nah, ini kita udah lihat nih, ada rantai utama, ada cabang. Nah, setelah kita menentukan rantai utama dan cabang, kita beri nomor rantainya. Penomoran itu dimulai dari ujung rantai, tapi dengan syarat harus yang terdekat dari cabang. Kalau kita kasih ini 1, 2, 3, kita ketemu cabang di nomor 3. Kalau kita kasih dari kanan 1, 2, kita ketemu cabang di nomor 2. Nah, berarti yang paling dekat itu ketemu cabang duluan adalah apabila penomorannya dari kanan. Maka penomoran yang benar itu adalah yang dari kanan. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi namanya adalah di sini cabangnya ada di nomor 2 dan nomor 3, maka kita tulis 2,3. Karena ada 2 cabang ditambahkan kata di. Jadi kalau 1 nggak usah, langsung aja. Misalkan hanya di nomor 2, 2 metil. Tapi kalau ada 2 cabang gini, 2,3 dimetil. Kalau 3, trimetil. Dimetil. Nah, ini ada berapa? Rantai utama C-nya ada berapa? Ada 5.
5 itu pentan. Maka kita nulisnya 2,3 dimetil pentana. Gitu. Ya, untuk penamaannya. Nah, misalkan lagi, ada contoh lagi. Misalkan ini CH3. Oke, ini. Nah, ini rantai utama. Kita cek dulu rantai utamanya yang mana ya. Rantai utama tuh boleh belok, asalkan dia jumlah C-nya paling panjang. Misalkan, di sini saya bikin lurus dulu untuk berwarna merah. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi saya coba bikin belok ke bawah. Kalau belok ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, lebih panjang yang belok. Maka rantai yang akan digunakan sebagai rantai utama adalah yang berwarna kuning. Yang merah kita tidak memenuhi, ya, karena masih ada yang lebih panjang. Ya. Nah, lalu kita berikan dulu nomor. Di sini kita mulai misalkan dari kiri 1, 2. Nomor 2 udah ketemu cabang. Kalau mulai dari bawah 1, 2, 3. Nomor 3 ketemu cabang. Berarti yang sesuai adalah penamaannya dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Maka nomor berapa aja cabangnya? Nomor 2 dan 4. Kita tulisnya 2,4 dimetil 6 heksana. Gitu. Sekarang kita coba contoh lain dari penamaan rantai karbon alkana ini. Kan ada lagi seperti ini. Ya. Kita kasih dulu hanya di ujung H3, H2, H, H, H2, H3, H3, H2, H3. Nah, kita akan cek dulu rantai utama. Kita coba lurus. Lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau belok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata sama. Kalau dia sama, boleh. Terserah kita. Mau lurus atau mau belok. Nah, kita coba aja lurus. Terus kita nomorin. Kalau kita mulai dari kanan, 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3. Nah, sama-sama. Tapi penamaan itu harus sesuai dengan urutan ya. Jadi di sini kalau 2 cabangnya kan dinamakan etil. Kalau 1 metil. Berarti yang dulu ditulis adalah yang etil karena etil dimulai dari abjad E. Maka penamaan kita dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi namanya adalah cabangnya tadi yang etil di nomor 3, 3 etil. Nomor 4 metil.
ada 6 heksana. Jadi gitu ya, harus sesuai abjad. Nah, misalnya mau ditulisnya dimulainya dari sini atau mau tulisnya 4 metil 3 etil heksana. Ini sebenarnya benar juga, tapi yang lebih benar adalah yang atas. Di sini kenapa dibilang salah? Ya, walaupun penulisannya itu sebenarnya benar, tapi secara tata nama dia salah karena penulisan metil sama etilnya itu harusnya si etil dulu. Etil dulu yang di depan. Kenapa? Karena etil itu abjad E-nya lebih dahulu dibanding M. Nah, misalkan ada etil sama butil, berarti butil dulu ditulis karena butil B, etil E. Itu ada aturan khusus untuk penulisan apabila ada 2 tipe cabang. Cabang etil sama metil. Itu adalah rantai karbon pada alkana. Sekarang kita akan belajar rantai karbon pada alkena. Rantai karbon pada alkena. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan antara rantai karbon alkena dan alkana? Nah, untuk alkuna sekalian ya, karena alkena dan alkuna itu tata namanya itu sama, hanya beda di ikatan. Kalau di alkena dia rangkap 2, kalau untuk alkuna rangkap 3. Misalkan ada gini, CH3, ini hanya kita tentukan dulu rantai utamanya ya. Karena ini dia adalah rangkap 2, ada rangkap 2 di sini, maka dinamakan alkena. Nah, untuk rangkap ini, untuk rantai karbon alkena dan alkuna, itu tata penomorannya itu berbeda dengan alkana. Kalau tadi alkana, kita menomorkannya dari cabang terdekat. Nah, beda dengan alkena dan alkuna, kita menomorkan dari dari ikatan rangkap terdekat. Sini kata rangkapnya di sini. Pasti yang paling dekatnya dari kiri. Maka penomorannya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nomor 3 sepertinya kita kelebihan atom H karena ini sini 1, 2, 3, 4 udah 4. Jadi kita tidak butuh H di sini. Berarti di sini cukup begini. Kenapa? 1, 2, 3, 4 ya. Oke, berarti penamaan kita di sini adalah ada cabang 3 sama 4. Kita tulis 3,4 dimetil. Nah, ada bedanya. Rangkapnya di nomor berapa? Di nomor 2 ya. Ini 1, 2. Kita tulis angka 2. Nah, itu menandakan angka 2 ini kalau rangkapnya di nomor 2. Ada berapa? Ada 6. 6 itu heksa. Berarti heksena. Jadi tata namanya itu hampir sama, cuman perbedaannya adalah dari penomoran. Penomoran harus terdekatnya dari ikatan rangkap. Ya, untuk cara yang lainnya sama dengan alkana. Sekarang kita coba ya, 1 untuk alkuna.
Ini rangkapnya nggak bisa di sini. Oh, gini. Nah, gini. Nah, ini CH3, CH aja, CH3, CH2, H. Di sini nggak ada C karena nggak ada H karena udah 4. Di sini butuh 1 aja. 2, 2, 3. Gitu. Ya. Nah, kita mau tentukan lagi rantai utamanya. Sebenarnya kalau kita lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dia ke bawah tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih panjang kalau harus belok. Tapi tidak boleh. Kenapa? Kalau kita belok seperti ini, nah, maka rantai ikatan rangkapnya ada di luar rantai utama. Rangkap tidak boleh menjadi cabang, dia harus menjadi rantai utama. Berarti nggak boleh. Kalau nggak boleh, berarti rantai utama ini salah seperti ini. Walaupun kalau kita belok seperti ini jumlah C-nya lebih panjang, tapi tidak boleh karena ada rangkap di luar cabang. Maka yang benar itu adalah seperti ini. Ini yang benar, walaupun dia 6, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Kalau tadi belok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tetap rantai utamanya yang benar yang lurus ini, karena rangkap tidak boleh di luar cabang. Nah, kita penomoran, rangkapnya ada di sini, berarti penomoran kita dari sini. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita nomorkan, berarti cabang kita ada nomor 3 dan nomor 5. Nomor 3 itu 3 jenisnya, itu propil. Nomor 5, 1 metil. P sama M lebih dahulu M ya, maka kita tulis metilnya dulu. Berarti penamaannya adalah 5 metil, 3 propil, ada 6 heksuna, tapi ingat rangkapnya di nomor 1. Nulisnya 1 heksuna. Nah, gitu penulisannya. Jadi nomor ini nih angka sebelum penamaan ya. Ini dinamakan adalah itu angka yang menunjukkan rangkapnya ada di atom C keberapa dan ini wajib ditulis. Nah, sekarang kita akan lanjut. Kalau tadi kita belajar bagaimana cara menamakan suatu rantai karbon, ya, memberi nama atau tata nama pada rantai karbon. Nah, sekarang kebalikannya. Sekarang itu ada namanya, kita akan buat rantai karbonnya. Jadi ada namanya, kita akan buat rantai karbonnya. Oke, contohnya di sini ada 2,2,3 trimetil heksana. Heksana, trimetil heksana, ya. 2,2,3 trimetil heksana. Nah, kita cek.
heksana. Heksana itu 6. Berarti C-nya ada 6. Pertama tulis dulu C-nya. Tahap pertama tulis C, nanti H-nya. Ini udah 6, kita nomorin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 2, 3. Berarti di nomor 2 itu ada 2 kali, ada 2 buah cabang metil. Jadi begini. Sini 1, ini 1. Nah, nih. 3, nomor 3 ada 1 cabang metil. Nah, seperti ini. Nah, udah setelah itu kita lengkapi H-nya. Sini H3, H2, H2, H3, 1, 2, 3 berarti H aja. 1, 2, 3, 4. Sudah 4, nggak butuh H di sini 3, di sini 3. Nah, inilah rantai karbon dari nama ini. 2,2,3 trimetilheksana. Ya. Oke, sekarang 2,3 dimetil 4 nonuna. Oh, kita cek nih nonuna. Berarti asalnya dari nona ya, karena dia nonuna berarti dia itu alkuna. Berarti ada C-nya nonuna itu 9. Kita tulis dulu C-nya 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita nomorin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setelah itu nomor 4 itu nih 1, 2, 3, 4. Rangkap 3-nya ada di nomor 4. Kita kasih dulu rangkap 3. 1, 2, 3. Dari mana kita tahu dia rangkap 3? Nih. Nonuna. Berarti alkuna. Di belakangnya una. Alkuna. Alkuna itu dia rangkap 3 ya. Alkana tunggal. Alkena rangkap 2. Alkuna rangkap 3. Ya. Nah, ini udah. Habis itu cabang. Nomor 2 sama nomor 3 metil. Nih. Nah, sudah selesai. Kalau udah selesai, kita tinggal memberi H-nya. Ya. Berarti yang lainnya itu ikatan tunggal. Tinggal kita lengkapkan H. H3, di sini udah ada 2, berarti H2. 1, 2, H2 juga. 1, 2, H2. 1, 3. Udah 4, tidak perlu H. Ini juga ada 3, ada 1. Udah 4, nggak perlu H di sini. 1, 2, 3, butuh 1. Nih 3. 1, 2, 3, butuhnya 1. Sini cuma 1, berarti 3. Sudah selesai untuk penamaannya. Atau membentuk rantai karbonnya. Ya. Nah, untuk yang alkena caranya sama dengan alkena ini. Intinya tentukan dulu, perhatikan di sini. Atom rantai pusat berapa C-nya? Nonuna, berarti C-nya itu adalah 9. Tulis C-nya 9. Terus rangkapnya dari nomor berapa? Tulis nomor 4 nih. Rangkap 3. Terus cabangnya di mana? Nomor 2 sama nomor 3. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut. Ada satu tadi yang ketinggalan, yaitu memberi nama pada rantai karbon. Nah, tapi rantai karbon itu tidak lengkap dituliskannya. Nanti kita harus susun. Misalkan, jadi dia hanya berupa, jadi kalau
yang awal itu rantainya itu lengkap ya, maksudnya jelas. Kalau ini enggak. Ini misalkan cuma nulis CH3 2 kali, terus ada CH, terus ada ikatan tunggal, terus ada CH2 3 kali, terus ada CH, terus ada C2H5 2 kali. Nah, ini akan kita ubah menjadi rantai asli. Kalau ini kan simbol rantai yang disingkat-singkat. Ya. Kita lihat di sini CH3 2 kali sama ada CH. Berarti di sini di sebelah kiri itu akan ada 2 buah CH3 yang berdekatan sama ada CH. Terus gini dulu. Nah, CH3-nya pasti di sini. Karena tidak mungkin di sini. Kalau di sini, nah kalau kita taruh di sini 1, 2, harusnya di sini CH2. Nah, maka nggak mungkin di ujung. Karena ujung sama ujung tidak boleh CH3. Nah, ini udah CH3. Habis itu yang ini udah, ini bentuknya. Terus ada CH2-nya 3 kali. Kita bikin CH2, CH2, CH2. 3 kali. Terus di sebelah kanan ini ada CH, terus ada C2H5. Sebelumnya saya akan jelaskan C2H5 itu dari mana sih? CH2H5 itu bentuknya dari ini. C-nya ada 2, 3. Nah, ini. Jadi bentuk C2H5 itu seperti ini. Ada C 2 buah, hanya 5. Berarti CH ini di sini, maka kita akan ada CH2, CH3 sebanyak 2 kali. Maka 1 di sini. Satu lagi di mana? Karena ini cuma CH, pasti di sini. Nah, inilah bentuk rantai sebenarnya dari simbol yang disederhanakan ini. Sekarang kita akan beri namanya. Tentukan dulu rantai utama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau belok, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nggak bisa. Berarti adalah lurus. Namanya yang terdekat 1, 2. 1, 2, 3. Berarti dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka penamaannya adalah 2 metil 6 etil. Ingat, etil lebih dulu ditulis karena E-nya abjad yang lebih dulu dibanding M. Jadi penulisannya adalah 6 etil 2 metil 8 okta. Oktana. Inilah nama dari rantai karbon yang kita tulis. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada materi lain. Kita coba dulu ya untuk penamaan dari alguna. Alguna yang disederhanakan kita ubah ke rantai yang sebenarnya. Ya. Misalkan ada CH3 2 kali, terus ada C aja, terus ada CH, ada C3H7, ada C saja, rangkap 3, C, CH2, CH3. Oke. Kita akan ubah si rantai ini.
CH3 2 kali. Kita tulis CH3 2 kali, nggak mungkin. Begini nggak mungkin. Ya, karena pasti ada C lagi. Nah, ini hanya kelebihan. Jadi, intinya si CH3 posisinya pasti ujung-ujung. Tidak seperti ini. Nah, ini. Terus, di sini cuma ada C. Kita cek lagi di sini. Ada CH. Ada C3H7. C3H7. Berarti kalau C3H7 ada C-nya 3. Tulis dulu 3. Sini hanya 3. Di sini hanya 2. Di sini hanya 2. Udah pas 7. Terus ada C lagi di sini. Rangkap 3. Nggak ada C ya. Nggak ada H. CH2, CH3. Nah, ini. Sini sepertinya ada kesalahan H, di sini kurang H. Berarti harusnya hanya di sini satu lagi. Maka rantai utamanya adalah ini. Nah, penomoran kita cek dulu. 1, 2, 3, 4. Keempat. Kalau mulai dari sini 1, 2, 3. Berarti yang benar adalah dari kanan karena lebih dekat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih dekat ke rantai ikatan rangkap. Nah, kalau rangkapnya di sini berarti rantai karbon kita, rantai utama bukan lurus. Karena kalau bisa belok, karena kalau kita belokin pasti si rangkap masih ada di rantai utama. Kita coba dulu hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lurus. Kalau belok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, lebih panjang yang belok. Berarti rantai yang tepat itu adalah yang belok, bukan yang lurus. Oke, harus kita ganti rantai utamanya. Jadi rantai utama kita begini. Nah, yang benar penamaannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Penomoran ya, penamaannya cabang ada di nomor 5. 3C berarti propil. 8-nya okta. Karena rangkap 3, oktum. Itulah tata nama atau penamaan rantai karbon.